kasih. Ini sepertinya Bu Lia tadi habis olahraga sore apa bagaimana? Iya, ini tadi habis bersih-bersih kelas. Tadi anak-anak kelas, saya bersih-bersih kelas. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau masih pakai kaos. Nggak apa-apa, tadi sudah pakai seragam toh, bersih-bersih aja ganti kaos terus olahraga bersama anak terus bersih-bersih. Terima kasih justru bisa mendampingi anak-anak sampai kegiatan kerja baktinya di kelas. Begini Bu Lia, besok kan saya mau lakukan observasi rangkaian dari supervisi yang saya lakukan terhadap Bu Lia. Sebelum besok saya kunjung ke kelas, hari ini saya mau tanya-tanya dulu, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran Bu Lia bagian mana yang Bu Lia rasa pada diri Bu Lia itu lemah. Kemudian untuk pembelajaran besok itu mau ditekankan bagian apa? Bagian mana yang saya mau kembangkan? Begitu Bu Lia. Kalau saya Bu Ari dengan melihat diri saya sendiri gitu ya. Saya itu masih lemah di bagian ini ketika saya harus membuat media atau memperkaya media ataupun alat peraga di mana harus bisa memenuhi kebutuhan murid. Kebetulan murid di kelas saya itu termasuknya murid kelas yang gemuk. Karena gemuk muridnya banyak, maka karakternya juga lebih banyak daripada kelas yang lain. Nah itu yang saya masih agak ada kesulitan itu mencari media ataupun peraga. Jadi mana yang bisa sesuai dan bisa memenuhi semua kebutuhan dalam satu kelas itu. Kalau saya sudah berusaha berapa itu berulang kali menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu yang masih selalu saya coba usahakan. Selain itu juga karena tadi muridnya banyak, itu terkadang harus mencari ide untuk mengembangkan lagi kemampuan saya sosial emosionalnya supaya anak bisa hadir penuh, fokus ketika belajarnya. Itu yang masih ingin saya tingkatkan terus itu sebenarnya. Baik Bu Lia, untuk kegiatan supervisi akademik ini saya akan fokuskan pada bagian-bagian yang menurut Bu Lia dan pengamatan saya itu kurang. Nanti bagian itu yang nanti kita perjelas garis bawah sehingga pada pembelajaran berikutnya meningkat. Jadi saya tidak akan memperjelas di bagian-bagian yang kemarin sudah kita lalui. Jadi berkembang, meningkat kompetensinya. Baik, saya ulang lagi untuk kegiatan supervisi ini saya akan memperhatikan bagian-bagian tertentu, terutamanya adalah penggunaan media, metode yang khususnya melayani siswa secara umum dengan siswa yang heterogen karena begitu gemuk dengan jumlah yang banyak, dengan perbedaan-perbedaan yang sangat jelas dimiliki oleh siswa. Jadi kegiatan yang berdiferensiasi. Begitu ya Bu Lia? Nanti kita coba nanti Bu Lia sampaikan ke saya MPP-nya atau modul ajarnya untuk besok. Besok saya akan masuk ke kelas Bu Lia pada jam ini. Kalaupun besok tidak selesai, kita lakukan ini 2 kali pertemuan tidak masalah. Gitu Bu Lia? Iya. Terima kasih, sampai ketemu besok pada pembelajaran Bu Lia. Iya. Kembali lagi sekolah, belajar bersama dengan kita ya, supaya bisa belajar, bisa meraih cita-cita bersama-sama. Oke? Oke. Anak-anak tadi sudah sarapan? Pernah minum es teh? Pernah?
Untuk wujudnya apa? Es batunya padat. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda, ya kan? Ada benda padat, benda cair, dan satu lagi benda gas. Oke, kalau tadi es batu tadi wujudnya apa? Padat. Terus minuman tehnya kemudian sudah dijual apa? Disajikan sama penjualnya ya. Es batunya dimasukkan ke dalam ya minuman tehnya. Tadinya es batunya ukurannya besar, terus lama-kelamaan bagaimana? Lama-kelamaan bentuknya, ukurannya semakin kecil. Kenapa itu? Oh iya, karena jadi satu dengan air tehnya tadi ya, menjadi cair. Nah itu nanti yang akan kita pelajari hari ini tentang perubahan wujud benda. Tentang apa? Perubahan wujud benda. Kemarin sudah tahu ada benda padat, cair, dan gas. Berarti nanti wujudnya akan berubah dari padat bisa berubah ke cair, dan dari padat bisa berubah ke gas. Atau bisa juga dari cair menjadi padat, kemudian bisa juga cair menjadi gas. Apalagi tadi yang belum? Benda gas menjadi cair dan benda gas menjadi padat. Nah, tujuan kita belajar hari ini untuk mengetahui perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Ya. Nanti bagaimana cara kita belajar? Kita akan praktek bersama-sama. Ya, praktek bersama-sama supaya jadi lebih paham. Ya, alat dan bahannya sudah disiapkan ya? Yang kemarin diminta untuk dibawa ya? Oke. Silakan sekarang. Mentega. Apa yang terjadi dengan menteganya seperti kita lihat ya, coba bawahnya apa? Oh iya, ada yang mencair, sudah mencair sedikit ya. Ya, sudah ada yang mencair. Kemudian itu yang tengah, es batu. Tadi awalnya bagaimana kondisinya? Padat ya. Sekarang setelah terkena panas, coba dilihat. Oh iya, bawahnya ada ya yang mencair, sudah mulai itu banyak airnya. Kemudian sekarang kalau yang coklat bagaimana? Awalnya tadi padat, sekarang setelah terkena panas, coba dipegang. Kalau kita lihat, ya, bagaimana? Ternyata renyuk. Iya. Mulai bagaimana? Mulai meleleh. Iya. Berarti benda padat jika kesimpulannya bagaimana? Benda padat jika terkena panas akan meleleh atau akan mencair. Ya, boleh kembali. Selamat siang Bu Lia, selamat siang Bu Ari. Terima kasih, tadi saya sudah agak lama ya nunggu Bu Lia mengajar di kelas tadi tentang perubahan wujud benda. Sudah baik sekali Bu, tadi yang saya amati tentang kegiatan Bu Lia di kelas itu persepsi dan motivasi sudah dilakukan, kemudian menyiapkan secara fisik dan psikis juga sudah teramati dan terlaksana dengan baik. Bu Lia juga beberapa kali mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran,
mengajak peserta didik melakukan sesuatu kegiatan yang terkait dengan materi, kemudian melakukan praktik pembelajaran yang Bulia lakukan selama 2 kali pertemuan yang sebelumnya juga sudah dilakukan dan tadi dilakukan ulang. Kemudian Bulia juga sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan e-tag tadi, ada video, kemudian materi disajikan secara sistematis. Yang paling saya garis bawahi adalah pengembangan media dan metode yang Bulia lakukan, karena kemarin kan Bulia sebelum saya melakukan observasi, kita melakukan percakapan sebelumnya itu Bulia ingin mengembangkan di bagian tentang pembelajaran yang aktif dan kreatif, kemudian menggunakan metode dan media, terus pembelajarannya menjadi menarik dan menyenangkan. Itu sudah terlaksana. Nah, menurut Bulia sendiri setelah tadi dan kemarin 2 kali berturut-turut pembelajaran, apa yang masih kurang atau apa yang harus lebih ditingkatkan lagi? Kalau melihat dari hasil pertemuan yang kemarin, kemudian diulang dengan pembelajaran yang tadi dilakukan, masih ada beberapa kekurangan yang bisa saya perhatikan di situ, mengenai variasi dari LKPD. Jadi dari LKPD itu masih mungkin mengemasnya itu masih kurang menarik untuk anak-anak. Kemudian juga mungkin untuk medianya mungkin tadi terbatas, sehingga masih ada beberapa anak yang kurang bisa memahami gitu, sehingga nanti kedepannya mungkin untuk selanjutnya, untuk materi-materi yang selanjutnya mungkin bisa saya tambahkan lagi, artinya variasi dari alat ataupun media yang bisa dipahami oleh karakter anak yang berbeda-beda, karena kebetulan di kelas saya itu karakternya anak-anak itu macam-macam. Jadi saya sudah selalu berusaha menggunakan pembelajaran diferensiasi, tetapi ternyata untuk tadi masih ada yang ada yang kurang sesuai untuk beberapa anak, sehingga ada beberapa anak yang tadi kurang bisa memahami materi. Kemudian juga untuk untuk sosial emosional, jadi untuk memfokuskan anak ketika selesai praktek, mungkin jadi saking asiknya, terus tadi kebablasan, terus akhirnya untuk fokus lagi ke kembali lagi ke materi yang sebenarnya, kembali ke pembelajaran, itu tadi agak kesulitan. Mungkin di situ nanti yang agak kurang menurut saya, harus diperbaiki, ditambahkan lagi. Terima kasih. Baik Bulia, itu tadi sesuai dengan area pengembangan yang dari awal sudah kita bicarakan sebelum saya lakukan observasi. Itu Bulia menyatakan bahwa bagian-bagian itu memang lemah, sudah berusaha Bulia perbaiki dengan metode dan media yang tadi juga 2 hari secara berturut-turut dilakukan kegiatannya menggunakan LKPD. Memang secara nyata perubahan dan perkembangan itu di luar dugaan. Kadang-kadang kita sudah susun program, Bulia sudah susun program dengan RPP dan rancangan yang sudah disusun, ternyata ada anak yang di luar prediksi. Perbedaan secara sosial dan emosional tadi agak membuat guru dimanapun gitu. Tetapi tadi bagus sudah bisa teratasi, cuma memang butuh pengembangan lagi. Luar biasa. Saya rasa ini untuk kegiatan observasi untuk supervisi akademis sudah saya lakukan. Bulia cukup baik dan memang perlu peningkatan. Nanti kita lihat di materi selanjutnya saja, di supervisi berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengembangkan kompetensi.